Ini adalah Pasar Handawiyah, pasar terbesar untuk tempat-tempat bunga dan juga semua dekorasi. Dulu aku pengen banget bisa kerja di sini karena gajinya lumayan tinggi dan juga sistem kerjanya tuh bagus gitu. Tapi aku sempat kerja selama kurang lebih 9 hari, terus aku dikeluarin, tapi nggak digaji. Sampai sekarang itu setiap kali aku minta, setiap kali aku ke tempat tokonya, itu selalu bilang insya Allah, dan selalu insya Allah, tapi dalam hatinya nggak ngasih gitu loh. Tapi selalu bilang nanti insya Allah ada insya Allah. Seperti itu sampai kurang lebih 4 bulan itu nggak dikasih sama sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Selamat hari Jumat ya, Jumat Mubarak. Saya masih ada di kota Jeddah. Jadi aku sekedar sharing-sharing aja ya pengalamanku. Ternyata nggak semua orang itu mulus gitu. Walaupun aku yang ibaratnya cukup berpengalaman untuk milih-milih toko di mana tempat bekerja, tapi ya masih ada aja kejadian seperti itu. Jadi sebelum aku transfer dengan majikan yang baru, ketika aku baru nyampe di Jeddah, dan itu aku statusnya itu masih dengan majikan yang pertama, cuman masa berlakunya KTP-ku atau sponsorship lah kayak gitu, dengan majikan pertama itu masih kurang lebih 1 bulan. Nah, selama dalam waktu itu, aku tuh berusaha untuk nyari calon majikan baru. Aku jajal nih satu persatu, mana yang bagus, coba kerja dulu gitu. Kemudian aku punya direkomendasikan untuk kerja di sebuah toko di Handawiyah. Dan emang aku pengennya sih kerja di Handawiyah. Dan sebelum cuti pun aku pengennya itu di sini gitu loh. Karena yang aku tahu ya di sini gitu. Kemudian aku dapatlah satu toko. Semuanya baik, karyawan juga baik. Semuanya baik, intinya baik lah. Dan kebetulan saat aku masuk tuh banyak kerjaan gitu. Karena ada kayak sidak gitu loh. Habis kejadian apa gitu, makanya untuk gudang yang di lantai 2 itu harus dikosongin semua. Akhirnya pas aku masuk ya bukan megang bunga, tapi megang barang-barang yang ada di gudang. Diberesin, dipak, dibersihin, diangkut, dipindah. Pokoknya kayak kerja-kerja tukang lah, kerja berat lah kayak gitu. Kerjanya itu otot gitu loh, bukan kerja otak yang membuat dekor bunga. Jadi selama kurang lebih 1 minggu aku tuh ngurusin barang-barang itu tadi. Kemudian setelah itu aku mulai baru megang pelanggan bunga. Jadi ketika itu aku ya kerjanya teratur gitu. Misalkan disuruh jam 9 aku udah di toko. Bahkan sebelum jam 9 pun aku udah di toko. Kemudian jam 2 pulang. Kemudian habis asar jam 4 aku udah di sini lagi. Jadi kerjaku itu alhamdulillah teratur ya. Semuanya baik-baik saja. Kemudian ada saatnya, kan tadi selama 1 minggu tuh ngurusi masalah gudang kan, dan katanya emang butuh banget untuk dekor bunga. Ternyata aku kebetulan kejadian itu, akhirnya ya udah mau nggak mau semua orang bantuin untuk masalah gudang. Gudang selesai, aku ngurusin bunga. Kemudian hari ke-9 kurang lebih segitu, aku dikabari maaf ya, Ferry, untuk sekarang masih belum butuh 2 orang karena rencananya katanya aku tuh mau ditaruh di tempat toko yang baru. Tapi sampai sekarang tokonya itu belum ready gitu loh. Intinya kayak gitu. Alasannya seperti itu. Akhirnya ya udah gitu. Jadi 9 hari kerja itu nggak digaji. Katanya aku nanya, terus gimana gajiku gitu. Ya nanti insya Allah dikasih. Terus aku nyari ke tempat kerjaan yang lain gitu. Terus akhirnya dapatlah yang ini gitu. Jadi dapat yang ini, setiap kurang lebih seminggu sekali itu aku kembali lagi ke sini. Kebetulan aku kerjanya nggak di pasar ini, agak jauh gitu. Tapi setiap seminggu sekali aku berusaha untuk kesini karena beli bunga. Dan juga sambil mampir di toko bunga yang sempat aku kerja di situ tadi gitu. Tapi setiap kali aku kesana itu selalu jawabannya insya Allah dikasih, insya Allah ada, insya Allah terus, tapi tidak ada niatan untuk ngasih gitu loh. Kalau kita sebagai orang Indonesia kan, kalau kita kayak menggunakan istilah-istilah seperti itu, jadi ada sebuah tanggung jawabnya kan. Misalkan saya bilang, oh besok kesini ya, aku bilang insya Allah gitu. Artinya aku mau nggak mau harus kesana gitu. Kecuali ada halangan yang mungkin cukup besar atau keperluan yang cukup mendadak, akhirnya membatalkan apa yang sudah saya ucapkan. Kalau di sini tuh yang aku bicara di toko itu ya, nggak semuanya. Jadi insya Allah seperti itu nggak ada niatan untuk ngasih gitu loh. Walaupun aku udah kasih kayak kelonggaran gitu. Ya udahlah, jangan kasih semuanya. Kasih 50 real, 100 real yang ada gitu loh. Jadi setiap kali aku datang seminggu sekali kasihlah 50 real atau 100 real, tak gituin gitu. Tapi dia bilangnya ya nanti insya Allah ya gitu. Ya udah nanti kalau ada titipin ke temenku ya, iya insya Allah. Pokoknya dikasih insya Allah dan ya ada gitu.
Tapi sampai setiap minggu aku sana tuh aku sampai kayak jadi malu sendiri, kayak apa ya, orang minta-minta lah gitu. Sampai aku malu sendiri setiap kali ke sana cuma bilang insya Allah, tapi tidak ada niatan untuk ngasih. Walaupun tak kasih kelonggaran, kasih 50 real kasih ke dia. Seminggu sekali, sehari sekali, terserah. Pokoknya yang ada berapa itu kasih gitu loh. Karena yang bersangkutan atau kasirnya lah sempat bilang, Ferry di sini di kasir nggak ada uang cash, semuanya diambil sama bos gitu. Oh ya udah nggak apa-apa. Ketika ada langsung kasih 50 real titipin ke temanku. Dia bilang sih iya insya Allah. Tapi sampai sekarang kurang lebih 4 bulan itu nggak ada kabar gitu, nggak dikasih. Temanku juga udah ngingetin, katanya sih iya nanti insya Allah. Selalu insya Allah tapi tidak ada niatan untuk ngasih gitu loh. Kalau aku pribadi, kalau aku bilang insya Allah, aku selalu akan mengingat, oh iya aku udah ada janji nih sama orang tersebut misalkan gitu. Ketika aku nggak bisa memenuhi janjiku, pasti aku akan ngabarin dulu, oh maaf ya aku nggak bisa datang, maaf ya untuk saat ini belum ada nih. Jadi nanti kalau kamu datang ke sini nggak kecelek bahasanya kayak gitulah. Walaupun aku sering ngingetin ke kalian semua kalau cari kerjaan atau majikan, usahakan itu yang kayak bener-bener disaring lah kayak gitu. Jadi masalah gaji, sistem kerja, itu kayak bener-bener harus diperhatikan. Walaupun aku udah sering ngingetin ya, tapi aku juga ibaratnya ngalamin sendiri. Nggak lama ya barusan ini kok, baru beberapa bulan yang lalu, berarti kurang lebih 4 bulan yang lalu lah, karena sampai sekarang nggak dikasih gitu. Oh ya, kenapa aku pengen kerja di sini? Karena di Pasar Handawiyah ini tuh satu gajinya lebih gede, jauh lebih gede dibanding toko-toko biasa yang pernah aku kerja. Yang kedua, sistem kerjanya itu nggak ada yang namanya, oh kamu udah tak anggap keluarga, kamu udah tak anggap saudara, kamu udah tak anggap adik atau apalah gitu. Jadi anggaplah ini adalah bisnismu sendiri, tokomu sendiri gitu, nggak ada gitu. Jadi kerja gitu. Kalau mau keluarga ya keluarga, teman-teman gitu. Jadi teratur gitu. Untuk masalah jam kerja misalkan masuk jam 9, pulang jam 2, masuk lagi jam 5, pulang jam 10, ya udah gitu aja terus. Nggak ada yang terus, oh kamu udah tak anggap keluarga, terus padahal berharapnya pengen kerja lebih awal, pulang lebih akhir. Biasanya seperti itu. Kemudian untuk hari-hari libur, di sini tuh enak gitu loh. Ini aku nggak bilang semuanya, tapi ini pelajaran yang bisa kalian ambil, walaupun tempatnya mungkin bagus, tapi kalian juga harus benar-benar menyaring, oke? Kalau di sini juga masalah hari libur, misalkan kayak hari ini hari Jumat, kalau kalian lihat di belakangku ini, sebagian besar tokonya tutup. Jadi kalau hari Jumat tutup, walaupun nggak semuanya. Kemudian untuk hari-hari tertentu, misalkan perayaan apa, hari kayak hari nasional, kemudian apalagi kalau Lebaran itu bisa liburnya kurang lebih 1 minggu gitu. Jadi kalau dibanding toko-toko biasa, itu malam Lebaran pun kita masih kerja. Tapi kalau di sini tuh enak. Jadi pas Lebaran seminggu libur gitu, enak banget kan. Jadi makanya ketika aku bukan selesai kontrak sih, tokoku ditutup, aku cuti, bayanganku aku pengennya kerja di sini gitu. Tapi ternyata nggak seindah yang aku bayangkan gitu. Jadi kalian juga harus kayak benar-benar nyaring lah. Kalian juga bisa belajar dari pengalamanku. Sebaik apapun orang yang ada di dalam perusahaan yang kalian pilih, kalian sampingkan itu. Jadi usahakan ya harus teratur gitu. Kerja, keluarga, gajian, kemudian libur, pokoknya harus teratur gitu. Karena kalau kita lengah sedikit aja, udah kita kayak dimanfaatin lah, bahasanya kayak gitu. Jadi apa ya, ini maaf ya aku pribadi, kadang ada orang yang baik karena ada maunya. Kalau nggak ada maunya, mereka ya biasa-biasa aja. Biasanya seperti itu. Di semua negara, semua, nggak cuma di sini aja.